Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peranan materi genetik bagi makhluk hidup. Nah, video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi, sekolah kejuruan farmasi terbaik di Kota Semarang, bahkan di lingkup Jawa Tengah. Nah, pada peranan materi genetik ini digunakan untuk menentukan sifat. Jadi fungsi dari materi genetik itu menentukan sifat seseorang atau makhluk hidup. Nah, sebagai contoh misalnya yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, misalnya adalah warna dari rambut, kemudian jenis kelamin misalnya, kemudian bentuk dari hidung, telinga, dan sebagainya. Jadi yang menentukan sifat dari makhluk hidup itu didasarkan pada materi genetik. Nah, materi genetik ini nanti ada beberapa istilah yang sangat penting yang nanti akan digunakan untuk pembahasan persilangan yang terkait dengan hukum Mendel baik monohibrid maupun dihibrid. Yang pertama ada yang dinamakan dengan dominan atau sifat dominan. Nah, dominan di sini diartikan sebagai sifat yang menang. Jadi sifat yang menang atau di sini nanti ada hubungannya adalah sifat yang muncul. Ini dinamakan dengan dominan. Kemudian istilah kedua ada yang dinamakan dengan resesif. Nah, sebelum ke sini sebagai contoh misalnya untuk yang dominan, misalnya adalah seseorang itu dari ayah dan ibunya memiliki, misalnya ayahnya, itu dia memiliki rambut lurus. Sedangkan ibunya, itu dia memiliki rambut keriting. Nah, dari kedua ini kemudian anaknya ternyata memiliki rambut lurus. Maka rambut lurus ini dinamakan dengan sifat dominan. Nah, itu yang dimaksud dengan dominan di sini. Yang kedua, ada istilah resesif. Resesif itu adalah sifat yang kalah atau tidak muncul. Istilah lainnya adalah sifat yang kalah. Sifat yang tidak muncul.
Bagi contoh misalnya pada ayah dan ibu ini lurus sama keriting, maka rambut keriting pada contoh kasus pada nomor 1 ini dinamakan dengan sifat resesif. Jadi ada dominan, ada resesif. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, istilah dari materi genetik nanti ada istilah yang namanya fenotip atau fenotip. Nah, fenotip ini adalah ekspresi dari gen. Namanya adalah fenotip. Jadi gen itu nanti akan diekspresikan ke dalam bentuk. Misalnya tadi ada lurus, ada keriting, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada istilah genotip atau genotip. Genotip ini adalah kode gennya. Jadi dari genotip nanti bisa diekspresikan ke dalam yang namanya fenotip. Nah, jadi ada 4 istilah yang sangat penting di dalam materi genetik, penentuan sifat dari makhluk hidup, dominan, resesif, fenotip, dan genotip. Sekarang kita akan mencoba untuk dari sini nanti. Sebagai contoh misalnya pada gen pada manusia. Gen pada manusia ini nanti terkait dengan kromosom. Nah, pada manusia jumlah kromosom pada manusia itu dia jumlahnya ada 46 kromosom di setiap selnya. Jadi satu sel itu terdapat 46 kromosom. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dari 46 kromosom ini nanti, jika dia laki-laki, bisa disederhanakan menjadi 44A plus XZ. Disederhanakan lagi bisa menjadi 22AA plus XZ. Nah, maksudnya apa? Yang dimaksud di sini, A di sini itu dari kata autosom. Sedangkan XZ ini adalah jenis kelaminnya. Jadi pada laki-laki ciri khasnya jenis kelamin ditandai dengan XZ atau kromosom kelamin di sini. Nah, maksud dari AA di sini dinamakan dengan homolog. Jadi nanti ada istilah yang namanya homolog. Homolog itu berarti kromosomnya dia berpasangan. Maka dinamakan dengan AA. Jadi ada 22 pasang kromosom autosom. Sedangkan pada perempuan itu sama, dia 44A plus XZ. Ya maaf, bukan XZ, tapi dia XX kalau pada perempuan. Disederhanakan lagi menjadi 22AA plus XX. Sama posisinya bahwa kondisinya XX di sini adalah mengindikasikan bahwa dia perempuan. Kromosomnya terdiri dari XX kromosom kelaminnya. Nah, jadi itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari sini nanti akan muncul istilah yang namanya haploid. Nanti akan saya jelaskan. Nah, istilah lain dinamakan dengan gamet. Gamet itu di sini berarti yaitu sel sperma.
Sel sperma itu dia hanya terdiri dari separuh dari kromosom pada laki-laki ini. Kalau dituliskan akan menjadi seperti ini. 22A plus X atau Z. Jadi 22A ditambah X atau 22A ditambah Z. Itu kalau pada gamet sel sperma. Kalau pada ovum itu adalah 22A plus X atau X. Nah, ini perbedaan antara gamet pada ovum maupun sel sperma. Jadi yang terpenting di sini, pertama, kalian harus paham perbedaan dari dominan dan resesif itu apa, fenotip sama genotip, kemudian yang berikutnya adalah kromosomnya, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian gametnya. Jadi gamet ini, kalau sel sperma berapa kromosomnya, kalau pada ovum berapa kromosomnya. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di biologiedukasi.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.